kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan perintah untuk mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan sudah meminta para muridnya untuk mengasihi sesama mereka. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang sikap yang diperlukan supaya kita bisa mengasihi. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan ajaran ini tentang sikap yang diperlukan untuk mengasihi pada malam menjelang kematiannya. Jadi pada malam itu Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dan kemudian setelah selesai makan, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi saudara-saudara silahkan membayangkan Tuhan Yesus membungkuk di depan kaki para muridnya, lalu mencuci kaki mereka satu demi satu. Dan di dalam pandangan para murid, ini tentu pemandangan yang sama sekali tidak biasa. Kenapa? Memang orang Yahudi kalau mau masuk ruang perjamuan, kaki mereka dicuci dahulu. Tapi yang mencuci kaki mereka itu adalah para budak. Nah, sekarang Yesus, guru mereka, membungkuk, jongkok di depan mereka, mencuci kaki mereka. Bukan sebelum perjamuan, tetapi sesudah perjamuan. Tapi yang sangat mencolok di dalam pikiran mereka tentu saja, guru mereka berlaku budak di depan mereka, berlaku sebagai budak bagi mereka, dan memperlakukan mereka sebagai tuan. Para murid tentu saja keheranan dan tidak bisa menerima sikap Yesus ini. Nah, ketika giliran Petrus mau dicuci kakinya, Petrus keberatan, dia menolak. Dan dia mengatakan sampai kapanpun Tuhan tidak boleh mencuci kakiku. Tetapi setelah pembicaraan antara Yesus dengan Petrus, akhirnya Petrus pun mau dicuci kakinya. Tetapi bagi para murid tetap tersimpan pertanyaan di dalam pikiran mereka. Apa maksud Yesus? Nah, saudara-saudara, setelah membasuh kaki mereka satu demi satu, barulah Yesus bertanya kepada para muridnya, mengertikah kamu tentang apa yang aku perbuat ini? Ya, tentu saja para murid tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang yang sangat mereka hormati membungkuk, jongkok di depan mereka. Bagaimana mungkin orang yang mereka lihat berkuasa dalam kata-kata dan tindakan sekarang berlaku seperti seorang budak. Nah, karena itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan kepadamu suatu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi
Tuhan Yesus menunjukkan, aku yang kamu sebut guru, yang kamu sebut Tuhan, mau membasuh kaki. Karena itu, kamu pun juga wajib, harus membasuh kaki sesamamu. Aku memberikan kepadamu teladan supaya kamu mengikuti apa yang aku lakukan. Dan yang dimaksudkan oleh Yesus ini tentu bukan soal harafiah. Maksudnya Tuhan Yesus tidak meminta para murid untuk mencuci kaki sesamanya dengan air lalu mengelapnya. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini adalah suatu teladan rohani untuk menunjukkan, lihat, Tuhan Yesus, guru mereka, mau merendahkan diri di depan murid-muridnya untuk melayani mereka. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya dikatakan ya, tapi diwujudkan dengan tanda. Ini gambaran, ini tanda orang yang mau melayani. Orang yang mau melayani harus merendahkan diri di depan sesama yang dilayani. Dan saudara-saudara, salah satu tindakan dalam mengasihi sesama itu adalah dengan melayani. Bagaimana mungkin orang bisa mengasihi tanpa mau melayani? Dan untuk bisa melayani, orang harus merendahkan dirinya. Dan kalau sampai para murid itu merendahkan diri di depan sesamanya, mereka tidak perlu merasa kecil hati, mereka tidak perlu merasa hina. Kenapa? Karena Tuhan dan guru mereka melakukan hal yang sama. Jadi seharusnya justru para murid merasa bangga kalau bisa berlaku seperti gurunya. Apa itu? Merendahkan diri, melayani sesama, demi kepentingan sesama, demi kebaikan sesama. Dan ini yang harus mendatangkan kegembiraan bagi seorang murid Yesus. Kalau bisa berkorban demi sesama, melayani sesama seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau sekarang kita mau belajar dari tanda yang dilakukan oleh Yesus, dari ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya kita perlu melihat beberapa hal yang seringkali menjadi perhatian banyak orang. Banyak orang merasa bangga, senang kalau makin banyak orang melayani dia. Banyak orang merasa bangga ketika orang lain hormat, takut kepada dia. Dan sebaliknya, kalau orang yang memiliki sikap seperti ini diminta untuk merendahkan diri, melayani sesama, dia akan merasa harga dirinya jatuh. Dia tidak akan mau melakukan itu. Kenapa? Itu sama dengan merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu adalah suatu pantangan bagi orang yang merasa diri hebat di depan sesamanya. Tetapi para pengikut Yesus harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan kemudian mengikuti apa yang dilakukan dan dikatakan. Kebesaran, kebanggaan seorang pengikut Yesus justru ketika melakukan yang dikerjakan oleh Yesus. Memiliki sikap rendah hati, supaya bisa melayani sesama, dan dengan pelayanan itu dia bisa mengasihi sesama. Ingat,
Orang yang mengasihi itu berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Dan pengorbanan ini tidak perlu membuat orang menjadi sedih, kecewa, atau merasa diri menderita bahkan. Karena apa? Tuhan melakukan hal yang sama. Dan kebanggaan seorang murid justru kalau dia berlaku seperti gurunya. Dan kebanggaan seorang hamba Tuhan justru ketika dia melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Dan ini saudara-saudara, sikap yang diperlukan ketika orang mau mengasihi. Berani melayani, dan ketika melayani diperlukan keberanian juga untuk bersikap rendah hati. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.